Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun. Iya Pun. Apa kabar sahabat PKK Kota Metro? Jumpa lagi di acara PKK Talk Metro Ceria, bincang-bincang penuh manfaat. Dan kali ini kita akan berbincang tentang hal yang sangat erat sekali ya dengan keseharian kita, kehidupan kita, yaitu tentang perilaku hidup bersih sehat, khususnya tentang sanitasi total berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan istilah STBM. Dan ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang memang sangat kompeten di bidangnya, atau di bidang kesehatan ya Bu ya. Ibu Dr. Gigi Erla Andrianti Mars. Ya, selamat datang Ibu. Apa kabar? Ya, baik Mbak Ika, sehat. Pandemi COVID sudah mulai mereda. Ya, Alhamdulillah. Ya, tetap ini ya Bu ya, semangat ya di tengah pandemi. Betul. Dan di tengah kesibukan beliau sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, beliau bisa hadir di sini untuk berbincang tentang STBM. Apa itu STBM dan bagaimana upaya pemerintah Kota Metro beserta masyarakat untuk mencapai STBM yang berkelanjutan. Tapi sebelum masuk ke perbincangan, kita saksikan dulu bersama-sama cuplikan video ini. Inilah yang terjadi tanpa adanya perilaku sehat. Padahal berperilaku sehat akan berdampak pada terjaganya kesehatan masyarakat, sehingga produktivitas ekonomi bisa terus berjalan. Pemerintah pun melakukan beberapa upaya guna menyehatkan masyarakat. Menyikapi kondisi ini, Kementerian Kesehatan menguji pendekatan baru yang disebut sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Pilar pertama, stop buang air besar sembarangan atau SBS. 1. Akses sanitasi aman. Pengguna fasilitas sanitasi adalah rumah tangga sendiri. Bangunan tengah, klosetnya menggunakan leher angsa. Bangunan bawah, tangki septik atau septic tank yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir, atau dikelola melalui sistem pengolahan air limbah atau SPAL. Pilar kedua, cuci tangan pakai sabun atau CTPS. A. Memiliki sarana CTPS dengan air mengalir dilengkapi dengan sabun yang lokasinya mudah dijangkau pada saat waktu-waktu kritis CTPS. B. Mengetahui waktu-waktu kritis cuci tangan pakai sabun. C. Mampu mempraktekkan cara cuci tangan pakai sabun. Pilar ketiga, penyehatan air minum dan makanan rumah tangga atau PAM MRT. 1. Air minum. A. Mengkonsumsi air minum yang tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan atau melalui proses pengolahan, misalnya merebus, klorin cair atau klorin padat, UV, sodis, keramik filter, atau RO. B. Jika air baku keruh, dilakukan perbaikan kualitas air seperti pengendapan atau penyaring. 2. Makanan aman dan sehat. Menyimpan peralatan pengolah pangan dengan aman dan menjaga kebersihannya. 1. Peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan lain-lain agar tidak kotor, tidak berdebu, dan disimpan di tempat yang terlindung dari tikus, kecoa, dan lain-lain. 2. Peralatan masak seperti panci, penggorengan, dan lain-lain tidak kotor, tidak berdebu, disimpan di tempat yang bersih. 3. Menutup makanan dan minuman yang disajikan dengan baik dan benar. Pilar keempat, pengamanan sampah rumah tangga.
1. Tidak ada sampah berserakan di lingkungan sekitar rumah. 2. Tempat sampah yang tertutup, kuat, dan mudah dibersihkan. 3. Ada perlakuan yang aman seperti tidak dibakar, tidak dibuang ke sungai atau kebun, atau saluran drainase atau tempat terbuka. 4. Telah melakukan pemilahan sampah. Pilar kelima, pengelolaan air limbah rumah tangga non-kakus. A. Tidak terlihat genangan air di sekitar rumah karena limbah cair rumah tangga non-kakus. B. Ada saluran pembuangan limbah cair rumah tangga atau non-kakus yang kedap dan tertutup. C. Terhubung dengan sumur resapan dan atau sistem pengolahan limbah atau IPAL komunal atau sewerage system. Mari bersama kita ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sadar mandiri dan berdikari, membangun jamban sehat untuk keluarga. Kali BABD, kali biasakan BABD jamban. Awas tapi BABD, kali dosa dan penyakit bisa datang. Mari bersama kita tingkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bahu-membahu dan berdikari, membangun jamban sehat untuk keluarga. STBN pasti STBN, jaya STBN selalu di hati. Keluarga sehat, masyarakat kuat tercipta, Indonesia sehat. STBN pasti STBN, jaya STBN selalu di hati. Keluarga sehat, masyarakat kuat tercipta, Indonesia sehat. Menarik sekali ya Bu ya menyaksikan tayangan tentang STBM tadi ya, perilaku hidup bersih sehat, tidak hanya untuk masyarakat tapi juga sampai ke individu. Iya. Nah kalau bicara tentang STBM tadi bisa dijelaskan lebih lanjut Bu, sebenarnya STBM itu maksudnya apa, kemudian tujuan dan mungkin dampaknya kalau kita memang benar-benar melaksanakan STBM. Baik, terima kasih Bu Ika. Hari ini terima kasih juga kepada PKK. Hari ini saya diundang untuk di podcast ini karena memang bidang kesehatan tanpa PKK nggak akan berhasil dengan baik. Untuk itu, terima kasih hari ini kita membahas, mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan kesehatannya, salah satunya dengan sanitasi total berbasis masyarakat. Sanitasi ini sebenarnya sudah sehari-hari kita lakukan, tapi pemerintah dan tentunya Kota Metro mengajak total masyarakat untuk melakukan perilaku yang kita ubah yang baik dalam rangka kita menjaga kesehatan. Perilaku yang kita lakukan ini atau yang disengaja ini atau yang kita sengaja ini adalah antara lain kita tidak menyentuh langsung ke bahan-bahan berbahaya, kemudian kotoran sehingga kita sehat. Nah, itu sanitasi total dan berbasis masyarakat Bu Ika, supaya tadi bahwa memang masyarakatlah yang bisa mengubah. Pemerintah tanpa masyarakat yang mau mengubah, nanti kita tidak akan berhasil. Makanya mengharapkan kita sanitasi total kepada seluruh penduduk
berbasis masyarakat, bahwa masyarakat yang kita gerakkan. Kemudian sanitasi total tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, masalah sanitasi. Tapi sanitasi total berbasis masyarakat sendiri atau disingkat STBM ya, STBM mungkin kalau pendengar sahabat PKK belum pernah mendengarkan, STBM ini adalah suatu pendekatan daripada pemerintah dan PKK tentunya untuk merubah perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat menuju sehat dengan cara pemicuan Bu Ika. Pemicuan itu kita memberikan sosialisasi, menyentuh perasaannya, mengubah, memberikan informasi. Intinya supaya pola pikirnya, perilakunya bisa berubah. Itu pemicuan. Karena itu harus dibentuk kesadaran ya, sama dengan menyadarkan. Nah, itulah SBM kita sangat bermanfaat para sahabat PKK, bahwa dengan kita melaksanakan sanitasi total ini atau sanitasi yang baik dan sehat ini, tadi saya sampaikan tidak menyentuh kotoran, tidak menyentuh bahan-bahan berbahaya, itu akan mencegah kuman-kuman untuk masuk ke dalam tubuh, sehingga mencegah penyakit lah itu ya, ini mencegah penyakit yang ditularkan oleh karena tadi bahan-bahan yang kotor dan berbahaya. Apa contohnya? Contohnya penyakit diare, kemudian mungkin penyakit kulit. Nah, kemudian juga penyakit cacing. Zaman sekarang masih ada penyakit cacing ya, meskipun saya tahu masyarakat semakin tahu, semakin bersih, nah, menurun, tapi masih ada ya. Itu Bu Ika, kalau masyarakat sehat, tidak sakit, kualitasnya baik, tentunya waktu-waktunya akan dimanfaatkan untuk pembangunan. Ada yang belajar, anak sekolah jadi pintar, kemudian kalau yang pegawai tentunya sehat, bekerja dengan baik, pemerintah artinya waktunya itu bermanfaat untuk pembangunan. Karena semua itu membangun Bu Ika, apapun yang terkecil kegiatannya itu sifatnya membangun Metro. Jadi Demikian. memang kalau bicara kesehatan itu jadi modal dasar ya Bu ya, Ya, modal dasar betul. untuk kita beraktivitas, Ya. kita bekerja, dan modal dasar juga untuk pembangunan. Iya, Jadi kalau betul. masyarakat sehat, negara juga Iya, kuat. betul gitu Bu ya. Ika. Tidak ngurusin yang sakit terus, nanti Iya. kita nggak maju-maju. Negara lain sudah 10 langkah di depan, kita masih ngurusin yang sakit ya. Ya, kita bersama-sama. Ya, dan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini memang melakukan pendekatan melalui STBM ini ya Bu Ya, ya. betul. Artinya sanitasi total berbasis masyarakat ini sudah jelas tidak hanya kewajiban pemerintah, tapi Iya. juga penekanannya ada kepada masyarakat. Masyarakat, Jadi, mari begitu ya, Bu, ya. bersama-sama. Bersama-sama untuk membangun Iya. supaya masyarakat itu bisa sehat. Iya. Nah, kalau bicara STBM ini kan tadi ada 5 pilar ya Bu ya. Oh, Pilar iya. pertama itu betul. stop buang air besar Ya, sembarangan, singkatnya iya. stop BABS ya. Iya. Kemudian yang kedua cuci tangan pakai Iya, sabun. iya. Kemudian yang ketiga itu ada penyehatan dan Pe- pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga ya. Iya. Kalau nggak salah singkatnya itu PAM RT ya tadi Iya, ya. Terus iya, ada iya. juga yang keempat pengamanan sampah Sampah rumah rumah tangga. tangga. Dan yang kelima nih pengamanan limbah cair rumah tangga. Iya, betul. Nah, kalau ada 5 pilar itu berarti masing-masing pilar itu kan ada indikator ya Bu ya, atau Iya. ada yang konkret dilaksanakan oleh masyarakat tuh apa saja Bu per pilarnya itu? Iya, betul. Tadi di awal kita sudah melihat juga pemutaran video ya tentang itu, sangat jelas sekali. Pemerintah mengajak untuk kebaikan semuanya, termasuk kesehatan ya. Tadi ada 5 pilar, betul. Rincian daripada pilar itu tentunya ada istilah stop buang air besar sembarangan atau stop BABS. Itu sebetulnya Metro sudah tercapai Bu Ika ini, bahwa tahun 2019 semua kelurahan sudah melaksanakan Stop BABS. melaksanakan stop BABS. Artinya warga Metro sudah melaksanakan dengan melaksanakan buang air besar, kemudian memiliki jamban yang sehat. Namun waspada, yang harus tetap terjaga. Meskipun kita sudah terverifikasi bahwa kita sudah ODF ya. Nah, itu. Jadi masyarakat itu antara lain apa Bu Ika? Jadi masyarakat itu membuang kotorannya di jamban, dan jambannya ada septic tanknya ya.
Jadi masih ada mungkin di wilayah lain ya, yang buang air besarnya mungkin di sungai, mungkin di kebun, Bu Ika, jangan lagi lah itu kan pembuangan manusia itu kan kotoran, jadi itu banyak kuman di situ. Memang tidak terlihat mata, tapi itu kotor. Kita harus bersih ya. Pasti ya. Jadi harus dijamban dan jambannya harus memiliki septic tank. Jadi Jangan ada di Heeh. ada kriteria Bu, artinya Iya. tidak hanya sekedar Iya. jamban, tapi juga pembangunan jamban harus dibarengi juga dengan Dengan septic septic tanknya. tanknya, Karena iya di betul. septic tank itulah kemudian nanti Iya. mungkin akan dilakukan Iya. penyedotan tinja ya Bu ya, Iya. supaya tidak mencemari Iya. atau mengkontaminasi lingkungan. Hati-hati dengan metro yang punya itu apa? Irigasi ya. Kita nggak punya Irigasi. sungai, tapi punya irigasi ya. Bapak Ibu, sahabat PKK, marilah kita kurangi atau bukan kurangi lagi, stop. Stop ya, Stop. ya betul, Tidak stop. jangan di Jadi apa itu sudah- irigasi ya. Sudah itu tidak ada lagi Ya. praktek seperti itu ya Bu ya. kasihan, coba bayangin kalau kita buang kotoran di sini, air mengalir, itu tercemar semuanya. Jadi kita apa itu meracuni atau mengotori semua air itu. Jangan air itu kan nanti ada orang yang menggunakan untuk nyiram, tersentuh air itu kan bisa gatal, bisa penyakit. Nanti lupa tidak cuci tangan lagi tambah menjadi diare ya. Itu jadi Jangan sumber sampai penyakit ya sumber Bu penyakit ya. ya. Kita harus peduli dengan lingkungan dan masyarakat. Ya, itu Bu Ika Tadi kira-kira. yang pilar pertama ya Bu ya, berarti stop PABS Oh ya, tadi. satu lagi Bu Betul. Ika. Kaitan dengan stop buang air besar sembarangan, stop PABS selain tadi ya. Ada satu lagi yang kita kadang-kadang tidak memikirkan. Bagi sahabat PKK yang memiliki anak bayi atau anak kecil yang masih menggunakan pampers. Nah, kadang-kadang buang air besar di pampers. Nah, itu tolong jangan langsung dibuang ke sampah. Jadi ada kotorannya perempuan. anak-anak kita buang dulu ke WC, ke jamban kita, ke WC, siram, pampers sudah tidak ada kotorannya, baru kita buang ke sampah. Tapi jangan sama pampersnya ke dalam WC ya, nanti mampet. Itu nanti jadi masalah baru ya Bu masalah ya. baru. Jadi kotorannya ibu-ibu sahabat PKK kita buang dulu. Coba bayangin kalau kita ada kotorannya dibuang terus diangkut tukang sampah, kan kita juga merasa ya tidak baik ya, karena ya selain berbau menyebabkan banyak kuman di situ, menyebabkan penyakit ya. Ibu-ibu pampersnya dibuang dulu Itu yang ya. perlu diingat ya oleh ibu-ibu Iya. sahabat PKK nih. Tapi Iya. pesan dari Ibu Kadis Kesehatan, kalau yang punya bayi, Bayi, dan anak menggunakan kecil. pampers itu diingat supaya tidak membuang sembarangan dan Iya. dibersihkan dulu ya Bu Dibersihkan ya. dulu, Baru dibuang dulu kotorannya, dibuang. baru pampers kita buang. Ya. Ini pesan Jangan latah. pesannya ini harus Iya. diingat baik-baik ini untuk Iya. ibu-ibu sahabat Iya. PKK. Yang kedua Yang langsung ya kedua, Bu Ika ya. ya. Yang kedua cuci tangan pakai sabun, bahwa Bapak Ibu sekalian ternyata ya saya mungkin ibu-ibu sahabat PKK sudah cuci tangan, tapi kadang-kadang waktu-waktunya masih belum ada waktu yang harus kita perhatikan. Pertama, sebelum makan. Sebelum makan sudah harus Nah, mesti harus dulu cuci ya, Bu ya, tangan. sebelum makan. Kemudian setelah buang air besar tadi, termasuk buang kotoran bayi tadi, Oh, setelah setelah pampers, iya, tadi setelah itu kita kotor, membuang kita pampers. kita cuci dulu. tangan lagi. Kemudian sebelum makan udah ya, Udah, sebelum yang makan, pertama tadi. setelah buang air besar, buang air besar. Kemudian sebelum mengolah makanan, Jadi sebelum masak, sebelum masak ya. iya. Sebelum masak, sebelum makan, setelah membuang air besar, kemudian setelah kita sendiri buang air besar ataupun membersihkan anak kita habis buang air besar, mencepoki anak atau bayi, kita buang di tangan. Kemudian waktu-waktunya kita satu lagi sebelum menyusui. Oh, ya, masih terkait sama iya. yang punya anak bayi ya Bu ya. Pokoknya yang Menyusui kira-kira juga harus ya cuci tangan kan dulu. bayi itu ini kan akan menyusui, nah tangan kita meskipun yang itu bukan tangan ya, tapi tangan tetap harus bersih karena memegang bayi, akan menyusui dan sebagainya. Terutama memegang bayi lah ya, harus bersih. Ini Nah, itu. ibu-ibu PKK yang Sementara punya anak bayi ini ya Bu Iya, ya, berarti iya. banyak nih tadi Lupa, mulai dari buru-buru. pampers, kemudian tadi Iya. kalau mau menyusui, terus Iya. kalau mau Iya. memegang bayi juga ya, tetap Tapi satu lagi Bu harus Ika, cuci tangan. misalnya SPM itu kita COVID. Alhamdulillah dengan COVID ini menyadarkan kita bahwa cuci tangan itu penting. Di antara tadi yang sudah saya sebutkan,
Mungkin lebih baik lagi ya kalau kita ini sebelum masuk rumah Sebelum ya masuk rumah. bepergian. Nah, kita cuci tangan lah. Ya di luar semua itu tadi yang sebelum makan, sebelum masak, setelah buang air Menyusui. besar, sebelum memegang bayi, menyusui. Sebaiknya Sebelum setelah pulang masuk rumah rumah. kita masuk rumah cuci tangan aja lah. Ya, Kebiasaan kita apalagi ya. ini pandemi COVID Iya, memang iya. kita harus menjalankan Berkaitan dengan itu juga, cuci apa, tangan. higienis ini. Iya, Cuci itu tangan itu juga. memang krusial sekali Iya, ya Bu ya. iya, iya. Sampai masuk rumah harus Iya. cuci tangan terlebih dahulu. Masih ya, pilar ketiga ya Bu Ika ya. Pilar Selanjutnya ketiga, pilar ketiga ya Bu iya, ya. adalah PAM RT tadi, PAM pengelolaan RT. air minum dan makanan rumah tangga. Itu intinya, nah ini disebut rumah tangga, berarti bagian terkecil dari keluarga kita ya. Bahwa sahabat PKK kita saat minum dan makan itu jelas makanan kita dan minuman kita sehat. Sehat itu apa? Kalau air minum sudah direbus. Kalau kita membeli galon sudah jelas galon itu melaksanakan sesuai dengan standar ya, jadi sehat. Bisa kita pastikan bahwa air Iya. yang kita beli entah Iya. itu dalam bentuk kemasan, Iya. galon atau Iya. mungkin refill ya itu harus Terstandarisasi ya, kita terstandarisasi. memilih yang bagus lah ya, Iya. yang terstandarisasi. Standar. Kemudian makanan-makanan juga dicuci sebelum diolah. Kemudian setelah matang ditutup, Bu Ika. Setelah matang di dapur atau di meja makanan itu harus tertutup. Jadi Ya, nggak boleh dibiarkan iya. terbuka ya, Supaya mencegah ada kotor dari kontaminasi binatang, dari debu dan lain-lain. Kemudian juga sebelum masak peralatan-peralatan kita harus bersih juga. Jadi sebelumnya bersih, jelas bersih ya kita ambil, setelah selesai juga kita bersihkan kembali. Intinya dapur itu kita bersih, makanan tertutup, air minum direbus matang, nah, tertutup juga air minum. Itulah yang pilar ketiga. Kemudian pilar keempat Bu Ika ini masalah pengamanan sampah rumah tangga. Nah, saya sudah mendengar ya, pertama bahwa tidak ada sampah di lingkungan kita, berceceran ya, harus dikelola. Kemudian ada tempat sampah yang juga harus dibersihkan. Tempat sampah itu ternyata jangan kumuh juga, jangan sampai kotor ya. Sekali-kali kita bersihkan karena itu juga tempat sampah. Ada tempat sampah. Kemudian perlakuan kita, jangan buang sampah di sungai, jangan buang sampah di irigasi lah ya, irigasi. Kemudian di kebun numpuk-numpuk, jangan ya. Banyak sekali di Metro itu di media sosial sampah numpuk di pinggir jalan. Itu tidak Diselokan kadang ya Bu ya, selokan ada iya sampah. betul, nanti mampet ya. Kemudian sampah itu harus kita upayakan dikelola. Jadi dipilah dan dikelola di pemilahan sampah. Jadi saya mendengar PKK ini sudah membentuk bank sampah ya. Di tiap kelurahan Bu. Waduh, sangat membantu sekali untuk kesehatan. Sampah itu kotor, dipilah bermanfaat, tidak menumpuk dan dibuang pada tempatnya. Dipilah, kalau dalam kesehatan itu kita memiliki istilah 3R. 3R ya Bu ya. Reduce karena kita memilah mengurangi sampah karena yang plastik kita pilah, kemudian reuse bagi yang bisa dimanfaatkan kembali. Misalnya kardus bisa untuk tempat apa, atau dan terakhir kita recycle, daur ulang. Plastik-plastik kita pisahkan. Kalau sekarang bisa dijual ya Bu ya. Sampah itu bisa menjadi manfaat dijual. Nah, namanya akan didaur ulang. Nah itu aja Bu. Oh ya terakhir ya, pilar kelima mengenai limbah cair rumah tangga PLC-RT. Ini artinya tidak ada lagi genangan air di sekitar kita. Air dari mana itu? Air dari cucian piring kita, air mandi kita itu jangan keluar dan mengenang di halaman atau sekitar. Kemudian untuk tidak mengenang maka dibuatkan saluran. Nah, salurannya dan upayakan ditampung juga sebagaimana tadi septic tank. Nah, ditampung juga ya, ditampung. Ada khusus salurannya dan tertutup. Kenapa? Supaya tidak ada nyamuk-nyamuk di situ. Kalau nggak tertutup nanti nyamuknya banyak. Oh ya terakhir tadi saya baru aja bahas tentang perwali STBN Bu Ira bahwa pesan daripada lingkungan hidup itu tadi septic tank kita, apakah itu septic tank
dari kloset, kamar mandi ataupun dari cuci piring itu wajib disedot. Oh, jadi yang Nah, terutama yang dari eh, kloset atau dari WC itu wajib disedot. Itu tadi udah ya diumumkan di 5 tahun tayangan tadi sekali. ada 5 tahun sekali. Dulu tidak ada, saya pun tidak berpikir kenapa harus disedot. Kan itu apalagi zaman dulu septic tank itu tidak ada ke tanah langsung Iya, meresap. tidak ada Tidak dari ada semen ya, Bu. Tidak ada lantainya semen. lapisan Dia dibuat khusus. ngeresap katanya. Ya ngeresap kan kering nggak akan Iya, disedot. nggak. Ternyata itu salah. Dan itu ini ya Bu ya, kadang malah masyarakat Menimbulkan kumannya bilang, kemana-mana. septic Ternyata tank saya nggak pernah Iya, disedot gitu iya. ya, karena memang iya. kering ya. Ternyata di kuman itu lapisan mungkin bawah. mudah berkembang biak dan tidak, misalnya sudah 3 tahun kumannya nggak mati tuh di septic tank masih ada aja ya. Dengan meresap ke tanah justru malah mencemari tanah sekitarnya. Nah itu saya pun dulu berpikiran demikian. Ternyata setelah saya di bidang kesehatan itu nggak boleh ya, septic tank itu harus kedap. Sampingnya kecil enggak apa-apa, tapi kedap. Tergantung jumlah orangnya lah ya. Kalau bawahnya juga di semen. Nanti petugas sedot WC ya, sedot tinja itu akan datang, kemudian memproses dan mengambil sehingga septic tank Bapak Ibu sahabat PKK kosong lagi. Nah, diisi lagi. Nah, sehingga kan nggak mencemari karena diambil. Dan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sedot tinja ini hasilnya akan diolah menjadi pupuk loh. Jadi Bisa bermanfaat. diolah juga. Jadi semua bisa dijual Bu Ika, dari mulai plastik sampai Sampahnya tinja bisa, kita. sampahnya bisa dimanfaatkan, Iya, tinja air tadi ya Bu iya, ya, sampai bisa kemudian dijual. didaur ulang, Iya, terus bisa menjadi untuk supaya sanitasinya Iya. aman tadi bicara yang pilar 1 ya, berarti Iya, itu iya. selain ada jamban, kemudian septic ada tank ada disedot saluran dan ya. harus dipastikan Ada kedap salurannya. ya, Bu, Iya. ya. Itu Nah, ini buka mungkin 5 pilar tadi. saya nanyakan juga nih Bu Iya. yang terkait dengan pengamanan sampah. Ini Iya. kan untuk sampah tuh terkadang nih masih ada masyarakat tuh yang bakar sampah. Nah, itu sebenarnya boleh iya, nggak betul, itu Bu? betul. Terlewat tadi, nggak boleh lagi. Nggak boleh ya? Tidak boleh lagi membakar sampah, itu menjadikan polusi udara. Polusi udara sehingga kita tidak boleh, kalau cuma bayangan kita gini, nggak apa-apa bakar sampah. Itu satu keluarga. Kalau satu RT, Banyak satu kelurahan, yang satu kota melakukan ini hal yang bakar sampah sama. semua, udah udara kita menjadi kotor ya, polusi. Jadi tidak boleh lagi membakar sampah. Dan polusi itu nanti ada dampak ke kesehatan juga ya Bu Ya, ya, bisa betul. menyebabkan ISPA ya, ISPA, mungkin penyakit-penyakit betul, saluran betul, pernafasan betul. juga. Tidak sehat, ISPA nanti sakit lagi. Sakit juga. Kita mau sehat ya. Kita usahakan semua kita kurangi ya, kita Makanya menuju sehat. kalau tadi Ibu sudah banyak mencontohkan, Iya. menarik ya Bu, Ibu Iya. sudah jelaskan pilar 1 ini harus cuci tangan pada Iya. saat krusial, Iya. kemudian tadi yang air minum Iya, dan direbus, makanan ditutup. direbus. Ilmu untuk ibu-ibu Iya. sahabat PKK memang kesehariannya harus Iya. melakukan itu ya Bu ya, sampai tadi dijelaskan juga nggak boleh bakar sampah. Iya, Kemudian sepele ya limbah. Bu sebetulnya ya, tapi Iya. kita saling mengingatkan. Nggak Justru- bisa lah nutup ya, untuk makanan nggak berat ya ibu-ibu ya, sahabat PKK ya. Justru dengan Ha-ha. melakukan STBM ini yang 5 Ha-ha. pilar ini kita sudah banyak Iya. bisa mencegah ya Bu berbagai Iya, penyakit ya, betul, dan juga betul. nggak hanya mungkin nggak hanya individu ya, nggak hanya Iya, rumah tangga, iya. tetangga, lingkungan Iya. juga Iya. nanti dampaknya bisa Iya, sangat luas ya betul, Bu. betul. Nanti Iya, Bu Ika. diharapkan derajat kesehatan masyarakat juga meningkat seperti betul. itu. Ya menarik nih Bu, banyak Iya. ilmunya nih dari perbincangan tadi. Terus kalau STBM di Kota Metro sendiri Bu, itu capaiannya sampai saat ini seperti apa ya Bu ya? Oh iya, Bu Ika, jadi begini sahabat PKK semua, bahwa pemerintah memacu untuk kita memiliki STBM yang baik ya, STBM berbasis masyarakat yang baik. Untuk itu di setiap kelurahan itu ada yang namanya monitoring untuk melaporkan bahwa kita Metro ini melaporkan ke pusat, semua daerah melaporkan ke pusat secara aplikasi. Itu mulai dari tingkat mulai kelurahan dari Bu ya? tingkat kelurahan Tingkat kelurahan. kita laporkan secara aplikasi. Jadi puskesmas Bu Ika ini yang melaporkan melalui puskesmas. Ini melaporkan kondisi kelurahannya. Kemudian ada standarnya dan kondisinya sekarang memang
itu sudah cukup baik. Baik. Dari 5 pilar tersebut kita sudah rata-rata di atas 50%. Bahkan ada yang 80%, ya. Kalau yang Seperti pilar satu 1 ya Bu sudah ya, 100%, tapi Ya, perlu alhamdulillah ya. dipertahankan ya, karena ada rumah baru dibangun, Tetap harus rumah baru. dijaga. Nah, tetap harus ikutin itu tadi ya, stop buang air Supaya besar dengan tetap 100% tadi ya, ya Bu ya. 100%. Pilar satu. Pilar 2 kita sudah mencapai 87,5% secara ini ya. Kalau udah 87 Cuci tangan itu pakai berarti kan sabun, udah ya. hampir Iya, semua masyarakat Iya, ya 87% ini sudah punya kebiasaan lah untuk cuci tangan pakai perilaku, sabun. betul. Bisa-bisa sebenarnya sudah 100% ya Bu Ika, Sebenarnya karena karena COVID kemarin. COVID mau nggak mau kan Bu, Iya. kalau nggak mau Iya. kena Iya. ya sudah harus Iya. melaksanakan Iya. TPS ini di Iya, masing-masing rumah Iya. tangga Ya udah. ya. Memang masih 87,5. Kemudian pilar ketiga 84,3%. Yang Jadi pengolahan Kota air Metro minum ya, sudah Bu, ya. mulai air minum dan makanannya makanan. dengan baik. Jadi masyarakat itu sudah 84,3% mengelola dengan baik. Kemudian pilar keempat kita mencapai 74,1%, yaitu masyarakat sudah mengolah sampah rumah tangganya. Nah ini dengan adanya PKK membuat bank sampah, saya rasa bisa naik lagi nih angkanya. Angka ini tidak stagnan, Bu Ika, akan terus Dinamis ya, Bu, diupdate. Nah, kemudian pilar kelima kita 76,3% masyarakat sudah mengelola dan mengamankan limbahnya. Terima kasih karena kita perkotaan ya, nggak ada lagi yang limbah beber-beber ya, Iya, nggak ada saluran. beber-beber ke halaman. Baik itu Bu Ika pencapaian kita. Dan capaian ini nanti dengan dukungan masyarakat, kemudian juga sahabat PKK Kota Metro bisa diharapkan lebih meningkat ya Bu ya. Iya, Karena memang harapannya ke sana. perlu sinergi Iya. antara pemerintah dan semua Masyarakat. masyarakat. Betul. Terus kalau bicara kesehatan sendiri nih Bu, tadi udah bicara SPBN, terus bicara kesehatan kadang kan sebagian masyarakat tuh taunya kalau kesehatan tuh yang ngurusin dinas Iya. kesehatan ya Bu. Padahal Iya. seperti apa Bu? Kan Iya. kesehatan tuh tadi bicaranya nggak cuman ini aja, Iya. ada sampahnya, Iya. ada saluran Iya. air Iya. dan mungkin perubahan perilaku juga nggak cuman Iya. jadi tugasnya dinas kesehatan. Iya, Jadi betul. seperti apa Bu? Iya. Cara kelembagaan institusi-institusi Iya. lain yang terlibat Oh iya. untuk ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini Iya. seperti apa Bu? Betul, sahabat PKK, bahwa di sini dinas kesehatan memang memiliki keinginan tadi SDPM sanitasi total berbasis masyarakat. Tetapi kalau semua itu menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, tentunya pertama tidak maksimal. Dan kedua kita mengacu bahwa tupoksi ternyata di dalam 5 pilar itu semua tidak tupoksi dinas kesehatan. Jadi dinas kesehatan harus berkolaborasi. Antara hari ini juga kami diundang PKK, di podcast PKK kita berkolaborasi. Bahwa pemerintah, tadi masyarakat. Kemudian ada satu swasta ya, tapi swasta ini terlibat. Swasta terlibat kok Bu Ika, ada forum-forum komunitas ya. Nah, yang terlibat dalam keberhasilan STBM ini adalah banyak sekali. Pertama, Bapeda. Karena Bapeda itu dari sisi perencanaannya Bu. perencanaannya, Jadi, mulai dari perencanaan pun Iya. sudah harus dikuatkan. Bapeda harus tahu, untuk mencapai SDPM itu dinas kesehatan, nanti ada lingkungan hidup, nanti ada Dinas Perkim, PU, ada ya. PUPR. Nah itu terlibat semua Bu. Bu Ika, PUPR, Perkim, lingkungan hidup. Kemudian kita juga harus bekerja sama dengan Forkopimda. Jadi nggak cuman nggak hanya instansi OPD, ya, instansi Forkopimda. vertikal, Semuanya kita sentuh, kita informasikan. Misalnya dari Kodim. Berarti Mungkin juga- bapak-bapak tentara nih Bu. Iya, karena Kodim ini punya Babin ya, punya Babin sama Babinsa. Pak Babinsa punya Polres ya. Iya, Babinsa dan Babin Kamtipmas Kamtipmas. ya. Nah, TNI itu dan ya. Polri. Tapi intinya Kodim yang membantu kita. Kemudian pihak swasta tadi ya, pemerintah, masyarakat, swasta. Baik bank swasta maupun bank pemerintah. Kemudian kita juga mengharapkan
tadi komunitas komunitas seperti banyak ya Bu ya organisasi yang bisa profesi, kemudian dilibatkan. kita libatkan kemudian pramuka, ya, Pramuka pramuka. mungkin karena ada apa Saka Saka Bakti Bakti Husada. Husada. Jadi di kesehatan ada Saka Bakti Husada yang itu anggota pramuka yang kita latih tentang kesehatan. Kemudian ya hari ini PKK. PKK memang bentuk-bentuk mitra kegiatannya pemerintah ya, mitra sebagai mitra pemerintah dan yang mendukung ya, program-program menggerakkan masyarakat. PKK punya sampai Dasawisma. Jadi di kelurahan ada Babinsa, Babinsa Mas, ada PKK. Kami ada kader kesehatan juga. Nah, Dan itulah kader-kader ini juga ya, ujung tombak ya Bu ya, termasuk betul, kader betul. PKK, kader Iya, kesehatan, karena kader posyandu mungkin di iya, kesehatan juga iya. lumayan banyak dan kontribusinya juga Iya, sangat penting ya Bu iya, ya betul buat Bu Ika. kesehatan ini. Jadi tanpa kita bersama itu kesehatan tidak ada artinya lah ya. Kita Sulit untuk ya, mencapai kita masyarakat yang bergotong sehat. royong. Itu di SDPM. Semuanya harus berkolaborasi Bu Ika. Jadi tanpa kolaborasi kita kurang berhasil ya, kurang maksimal. Gitu. Ya perlu Iya, dukungan semua elemen masyarakat ya Bu Iya. ya. betul. Nah, untuk itu dari sisi pemerintah Kota Metro sendiri, Bu, apa saja sih yang sudah dilakukan ya untuk mewujudkan kota STBM ini? Mungkin bisa Ibu jelaskan lebih rinci, Bu, Oh iya. upaya-upaya yang udah. telah dilakukan khususnya pemerintah Kota Metro sendiri. Iya, baik Bu Ika, bahwa pemerintah Kota Metro telah melaksanakan kegiatan SDPM dengan membuat tim Ada tim khusus, tim yang diketuai oleh Bapeda. karena memang dirasa perlu Ya, ya, Bu, ya. perlu sekali, kalau tanpa tim kita nggak bisa. Nah, Koordinasinya mungkin iya. agak sulit. kita sudah membentuk tim itu tahu tupoksi masing-masing, tadi Bapeda apa, Dinkes apa, Perkim apa, Ningonda apa, dan kita mendorong supaya mereka menuju SDPM. Saat kegiatan mereka juga menuju SDPM. Misalnya, ya udah, tamannya misalnya membuat jamban tadi, itu kan ada di PU ya, kalau nggak Iya. salah. PU itu mendorong masyarakat supaya membuat jamban yang gini, kayak seperti apa, kesehatan mempunyai ilmunya, seperti ini. Nah, PU yang di lapangan, karena kalau kesehatan tidak membuat jamban. Dan PU memiliki kegiatan membuat jamban komunal Bu Ika. Jadi masyarakat metro yang bertempat tinggal di wilayah-wilayah yang padat penduduknya, Yang tidak memungkinkan untuk membangun septic tank tanahnya secara tidak, sendiri-sendiri. ya betul, nanti dikelola oleh kelurahan dan dibimbing oleh PU ya, untuk membuat jamban komunal. Nah, ini kesadaran pamong, kemudian masyarakat sendiri, mari kita tidak artinya bergabung dalam jamban komunal ini. Nah, itu kan tugas PU. Pak Wisata nggak tahu menau ini tentang jamban komunal. Terus diharapkan sih kalau memang masing-masing rumah tangga dan individu itu sadar, Iya. misalnya mereka memang membangun rumah baru, dengan sendirinya harus Iya. sudah menyiapkan itu tadi ya Bu Iya. ya, jamban yang layak Iya, dan aman, iya. ditambah Iya. septic tank, ditambah nanti Iya. sedot tinja Iya, ya, secara betul. berkala. Iya, sehat betul, udah Iya. ketua itu seperti itu ya. Lagi Bu Ika, yang nomor 2, masalah apa yang sudah dilakukan, bahwa Kota Metro itu dalam rangka percepatan universal akses tahun 2019, yaitu 100% akses air minum, tidak ada kawasan kumuh, kemudian 100% akses sanitasi layak. Kita sudah melaksanakan deklarasi stop buang air besar sembarangan pada tahun 2019. Di 2019. Ya, dan harus kita pertahankan ya. Kemudian Kota Metro sudah juga melakukan ajang penilaian STBM Award pada tahun 2020 dan 2021, dan Kota Metro mendapatkan penghargaan untuk STBM berkelanjutan. Kemudian juga Kota Metro mendapatkan penilaian sebagai kota terbaik kategori supply creation dalam upaya inovasi mempertahankan kondisi stop buang air besar sembarangan. Dan hari ini kita sedang menyiapkan untuk mengembangkan ke 5 pilar Bu Ika. Kalau tadi kan
stop buang air besar sembarangan dalam SDPM Pilar satu pilar, pilar ya, satu. pilar Nah, satu. 4 pilarnya lain kan harus Harus kita capai. dilanjutkan Nah, ya. ini harus kita lanjutkan. Mohon bantuan semua masyarakat ya, khususnya tadi yang PKK, yang pramuka, yang ini kita minta bantuan untuk bersama-sama. Kemudian Bu Ika tadi saya sampaikan pemerintah Kota Metro juga ingin membuat regulasi tentang SDPM. Tadi baru sudah kita bahas. Supaya apa? Supaya siapapun nanti pemimpinnya, siapapun nanti pejabatnya, siapapun nanti kadernya, bapinsanya itu tetap mengarahnya kepada Perwali itu, bahwa Kota Metro harus menjadi kota yang menjadi kota sanitasi total berbasis masyarakat. Ya, itu aja kiranya. Oh ya, Kalau- selain itu juga kami dalam rangka itu membuat SPD Sekda ya, kita bahwa OPD memiliki tanggung jawab untuk membina wilayah-wilayah Bu Ika. Ya, Jadi itu nggak hanya tadi, kita nggak kesehatan, hanya dinas kesehatan ya Bu ya. 22 kelurahan, aduh ya. Makanya itulah kolaborasi kita. Berarti. Nah, Jadi 32 OPD ditambah 22 kelurahan, Iya. ditambah unsur-unsur dari masyarakat, Iya. baik yang swasta maupun unsur-unsur di masing-masing kelurahan dan kecamatan itu semua memang sudah harus bergerak ya Bu. Iya. Kalau tadi Ibu sampaikan tuh dilihat dari beberapa capaian atau penghargaan Iya. Kota Metro, Iya. itu memang kita sudah mulai bergerak tidak Iya. hanya Iya. di pilar satu saja ya, Iya. tapi akan bergerak ke Ke semua pilar, iya. 5 pilar tersebut. Betul. Sehingga diharapkan nanti SDBM-nya berkelanjutan ya, Iya. dan yaitu untuk generasi mendatang juga Iya, ya dalam betul. rangka mewujudkan generasi Iya. emas Metro Cemerlang. Anak cucu kita Iya, ya Bu Ika. menarik sekali Bu. Iya. Terus kita lanjutkan lagi Bu. Baik. Untuk mewujudkan itu kan pasti ada rencana dan strategi Oh, Bu yang iya. dibangun oleh pemerintah Kota Metro. Nah, untuk rencana strateginya ini dalam rangka tadi kan mau mencapai 5 SDGs pilar. Itu seperti apa Bu? Ini Iya. yang paling paham kan Iya. Ibu nih selaku Iya. Kadif. Ya, baik Bu Ika dan sahabat PKK. Pencapaian Kota Metro tentunya selain dipertahankan, kita harus selalu progres terus, maju terus. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita bersama-sama. Jadi apa yang dari Kota Metro adalah tentunya kita ingin menjadi 5 pilar itu Kota Metro tercapai. Ya, tadi ya ada 5 pilar tadi. Caranya adalah kita pertama Bu Ika, strategi kita tetap memantau pilar pertama, terus berkelanjutan terus. Mungkin Puskes tadi bersama kader-kader memantau dan melaporkan. Kemudian karena apa? Capaian sudah kita capai itu, pilar 1 tentang stop buang air sembarangan itu 3 tahun lagi dievaluasi oleh Dievaluasi. pusat, akan dilihat kembali. Ya, artinya jangan sampai kita kembali tidak semula ya. sehat ya ke semula dengan buang air besar sembarangan ya. Jadi terus monitor terus. Jadi kita nggak berhenti ya, terus bertahan dan terus bergerak. Kemudian untuk pilar 1 dari akses menuju kepemilikan. Jadi kemarin Kota Metro itu pilar 1 akses. Akses itu artinya ada ya, ada akses itu ada jaminan, tapi belum tentu milik saya. Artinya gini, ke tetangga mungkin. iya, dua ya ke tetangga. Jadi nanti harapkan sharing. Nanti diharapkan satu rumah tuh punya sendiri-sendiri, milik ya, jadi milik. Nah, itu. Tapi tidak apa-apa, pemerintah masih baik. Yang penting tidak Perilakunya perilaku dan sudah perilaku. ada niat masyarakat yang masih sharing, ada komitmen untuk menjadi milik sendiri kapan. Nah, mereka berkomitmen Bu Ika. Jadi sudah Pak Lurah tahu berkomitmen. Nah, inilah yang harus monitor kepada orang-orang itu apakah komitmen itu benar. Nah, kita harus cek kembali ya. Cukup berat, cukup capek, tapi harus tentu dilakukan ya, Bu, harus ya. dilakukan. Kemudian Bu Ika, pemerintah Kota Metro strateginya lain adalah disperakasai oleh PKK ini, salut oleh PKK adanya Arseti ya, kegiatan Arseti. Arseti. Saya mendengar aja ini bahwa waduh, kesehatan Arisan sedot terbantu tinja ya, Bu? sekali dengan Arseti itu ya, arisan sedot tinja. Karena kalau tidak disedot mencemari tanah ya.
Arseti, terima kasih untuk PKK. Cantik namanya Bu. Iya Arseti. ya, Arseti. Kemudian berikutnya strateginya adalah selalu komunikasi perubahan perilaku cuci tangan pakai sabun. Terus kita mengingatkan kepada anak sekolah, kepada masyarakat, kepada siapa saja di posyandu, kita selalu sampaikan harus merubah di momen-momen yang cuci tangan tadi yang saya sampaikan, Perilaku yang cuci tangan. sebelum makan, setelah buang air besar dan sebagainya. Kemudian selain Arseti tadi ya, PKK ternyata juga sudah membuat Bank sampah. Bu. Nah, Sampah. inilah sahabat PKK bahwa pemerintah tanpa dukungan semuanya tidak akan sukses. Jadi PKK yang punya keinginan dan sudah tercapai masalah bank sampah di setiap kelurahan. Semoga berjalan dan berkelanjutan dan ditiru oleh semua LSM, semua organisasi yang ada lah. Kan boleh ya warga umum membuat bank sampah ya, Iya, boleh. boleh, Bu. Nah, itu ditiru. Bahkan mungkin Heeh. dianjurkan ya. Iya, didukung. ditiru. Nanti Iya. PKK itu hanya memicu saja. Nanti ditiru oleh siapapun yang bangun. Ini membuka peluang usaha Iya, loh, peluang usaha. dan Bisnis, pekerjaan, lapangan pekerjaan, usaha, bisnis dari kemudian sampah bisa menjadi uang. meningkatkan, iya, meningkatkan pendapatan Iya, juga. iya. Ya ini menarik sekali ya Bu Iya. ya. Sebenarnya waktunya kurang ya kalau masih banyak yang mau Iya. ditanyakan. Dan mungkin kita udah banyak nih tadi berbincang Iya. apa itu BBM, terus Iya. langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan tadi ya koordinasi dengan semua stakeholder terkait. Nah, harapan Ibu sendiri kepada masyarakat Kota Metro terkait dengan STBM ini apa Bu? Kesehatannya, iya. Sahabat PKK, pemerintah Kota Metro mengharapkan sekali kerjasama. Harapan kita semua adalah satu, bahwa seluruh masyarakat Kota Metro itu akan merubah perilakunya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan tadi melaksanakan 5 pilar tadi ya. Pilar. Diingat. Kalau nggak ingat dicatat Bu, saya juga Bu Ika, jadi catat cuci tangan kapan, tempel di dinding. Nah, Biar itu dengan selalu, saya biar selalu jadi ingat ya, Bu, tempel ya. saat kapan. Nah, Oke. itu seluruh masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian melaksanakan 5 pilar. Kemudian juga kita menghimbau agar Kota Metro, mari bersama-sama kita menuju sanitasi aman berkelanjutan untuk Kota Metro, sehingga Kota Metro menjadi kota yang layak dihuni, Ini dan nyaman sehat, ditinggali. nyaman. Nah, akan berdatangan. Tapi yang datang itu tetap diatur ya, jangan sampai kumuhlah kembali. Nah, Kota Metro menjadi kota yang layak huni, Bu, ya, sehat. Itu Sehat harapan, dan, nyaman, aman, untuk- sehat. aman dan nyaman ya Bu Ya. ya. Dan kita akan mencapai ingin sekali predikat Kota Metro kota sehat, ingin sekali tercapai itu. Kota Bika. sehat itu Iya. memang perlu ini ya Bu, ya, Perjuangan ya, salah satunya perjuangan. STBM ini tadi. Dan salah satunya dalam bentuk Iya. pendekatan melalui STBM. Nah ini Iya. kita berbicara STBM kan tadi 5 pilar tuh, pilar kedua cuci Iya, tangan pakai sabun iya, ya Bu, CTPS. Nah Iya. ini ada produk dari Dari UP2K ya, iya. dari Metro Timur nih produknya sabun cuci tangan. Sabun Mentrem Sahi. Sahi ini singkatan dari sabun higienis. Jadi Oh, ini produksi iya. Aduh. produksi lokal Metro Timur. Iya. Dan silakan bagi Bapak Ibu nih yang berminat bisa mendapatkannya di Sekam Bu. Oh, sekam ya. Cukup mudah ya Iya. mendapatkan. Iya. Dan kalau perlu dalam volume yang lebih banyak, misalnya Bisa literan, pesan. Iya. itu ada juga Bu. Iya. Jadi untuk Oh, mungkin baik. kantoran-kantoran atau mungkin perusahaan Iya. ini tidak hanya yang kemasan ini ya, Iya. literan yang hanya seliter, 500 ml tapi ini. ada ini kan setengah liter. Iya. Tapi ada juga kemasan-kemasan yang Yang memang lebih besar. Silakan kunjungi Sekam untuk mendapatkan produk hand soap asli Kota Metro dari Metro Timur, Mentrem Sahi. Mentrem sabun higienis Kota Metro. Cocok dengan Metro Iya, untuk mendukung membeli. Apa itu? Metro Bangga Beli. Bangga Beli. Jadi Metro Bangga Beli, Iya. kemudian mensukseskan juga Iya. pelaksanaan STBM 5 STBM. pilar. Iya.
Ini menarik sekali Bu Iya. perbincangan kita kali Alhamdulillah, ini iya. dan banyak sekali nih ilmu-ilmu yang didapat Iya. khususnya tadi bagi para Sahabat PKK. Dan kami ucapkan terima kasih Bu sudah berkesempatan hadir Ya. sebagai narasumber di tengah Sama-sama Bu sibuknya Ika, Ibu sebagai Kepala Dinas dengan senang Kesehatan. hati. Ya, kami ucapkan terima kasih dan buat sahabat PKK Kota Metro jangan lupa untuk terus mengikuti PKK Talk Kota Metro Ceria. Saya akhiri, terima kasih. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.